warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Priscilia, NIM 430302000064. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengolahan data. Kita masuk ke materi, yaitu pengertian pengolahan data. Di era digital ini, pengolahan data merupakan hal yang umum didengar oleh masyarakat. Sebab saat ini banyak sekali data yang digunakan untuk keperluan tertentu. Data ibarat bahan yang digunakan untuk keperluan tertentu yang berbentuk mentahan yang harus diolah menjadi sesuatu yang informatif dan untuk menjadi bentuk lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Data adalah sebuah atau kumpulan informasi fakta mentah dalam bentuk angka, simbol, kata, atau gambar yang dapat diperoleh dengan mengamati atau mencari sumber tertentu. Data juga diartikan kumpulan sebuah informasi atau deskripsi dasar dari suatu hal, objek, atau peristiwa yang berasal dari pengamatan yang dapat diperoleh atau diproses menjadi bentuk yang lebih kompleks seperti database, informasi, atau solusi sebagai masalah tertentu. Sementara pengertian pengolahan data adalah memanipulasi data menjadi bentuk sebuah informasi adalah hasil dari pemrosesan data dalam bentuk tertentu yang lebih bermakna daripada suatu kegiatan atau peristiwa. Pengertian lain dari pengolahan data adalah suatu penggambaran fakta, pengertian suatu instruksi yang bisa disampaikan dan diolah baik oleh manusia maupun mesin. Menurut Sutabri, pengolahan data terdiri dari kegiatan-kegiatan penyimpanan data seperti misalnya pencarian, pengumpulan data, serta penanganan data, yaitu pemeriksaan, perbandingan, hingga penggunaan data itu sendiri. 1. Penyimpanan data. Penyimpanan data atau data strong adalah langkah awal yang ditempuh untuk menemukan atau mendapatkan data tersebut. Ada beberapa langkah. Yang pertama ada pencarian, atau bahasa lainnya searching. Kemudian pengumpulan, bahasa lainnya filling. Nah, yang terakhir pemeliharaan atau bisa kita sebut maintenance. Kemudian yang kedua penanganan data. Data handling atau penanganan data adalah kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan setelah data berhasil ditemukan atau diperoleh. Kegiatan penanganan data adalah 1. Pemeriksaan, perbandingan, pemulihan, peringkasan, dan penggunaan. Lanjut yang selanjutnya, tahapan proses pengolahan data. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar yang disebut dengan siklus pengolahan data atau data processing cycle, yaitu input, processing, dan output. 3 tahap dari siklus pengolahan data tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut. Siklus pengolahan data yang dikembangkan dapat ditambahkan 3 atau lebih tahapan lagi, yaitu origin, action, strong, dan distribution. Siklus pengolahan data yang dikembangkan yang pertama origination. Tahap ini berhubungan dengan proses dari pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan atau recording data ke dokumen besar. Kedua, input. Tahap ini merupakan proses memasukkan data ke dalam proses komputer lewat alat input atau input device. Yang ketiga, processing. Tahap ini merupakan proses pengolahan dari data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat pemprocessing atau processing device yang dapat berupa proses menghitung, membandingkan, mengklarifikasi, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di strong.
Yang keempat, output. Tahap ini merupakan proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data ke alat output atau output device, yaitu berupa informasi tertentu. Yang kelima, distribution. Tahap ini merupakan proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Yang terakhir atau yang keenam, strong. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke simpan luar atau strong. Hasil dari pengolahan yang disimpan di strong dapat dipergunakan sebagai bahan input proses selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara perangkat lunak pengolahan data. Yang pertama, DBase 3, ada DBase 4 dan Fogbase, yakni program aplikasi pengolahan data berbasis DOS. Yang kedua, Microsoft Access, merupakan program aplikasi pengolahan data berbasis Windows. Yang ketiga, SPSS dan Fox Pro, merupakan sebuah aplikasi pemrograman untuk membuat sebuah program berbasis data. Selanjutnya yaitu tentang pengolahan data pada komputer. Pengumpulan data, sistem pengolahan data dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan tiap tindakan internal perusahaan dan menggambarkan transaksinya dengan lingkungannya. Pengubahan data, caranya yaitu operasi pengubahan data ini mencakup pengklarifikasian, penyortiran, pengakulasian, perekapitulasian, dan pembandingan. Kemudian pengertian dari penyimpanan data, yaitu proses semua data harus disimpan di situ, tempat sampah atau sampai diperlukan. Data tersebut disimpan dalam database. Kemudian pembuatan dokumen, yaitu proses sistem pengolahan data menghasilkan output yang dibutuhkan oleh perorangan atau kelompok, baik di dalam maupun di luar perusahaan biasanya. Kemudian fungsi, manfaat, dan peranan pengolahan data dalam memecahkan masalah. Hal ini sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama yaitu fungsi pengolahan data. 1. Sebagai melakukan proses aritmatika dan logis untuk data yang dapat disimpan. 2. Menyimpan hasil hingga hasil akhir dari pemrosesan. 3. Mengambil proses dan data dalam bentuk input. 4. Untuk memproses dan menyimpan program data. Yang kelima, untuk digunakan sewaktu-waktu. Seumpamanya data yang disimpan juga dapat ditampilkan atau dicetak kembali. Yang keenam, meminimalisir kebutuhan tenaga manusia. Contohnya hal ini karena beberapa pekerjaan dikerjakan secara otomatis oleh peralatan bantuan seperti komputer dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, mendapat hasil akhir yang lebih akurat, sehingga dalam data tersebut terdapat data yang lebih akurat daripada biasanya manusia hanya mengingat-ingat, maka dari itu mungkin dari ingatannya itu bisa salah ya teman-teman. Jadi mungkin apabila kita simpan ke dalam komputer data, dalam database, itu mungkin akan lebih akurat kebenarannya. Pengolahan data dalam kehidupan di sebuah sistem sangat diperlukan karena sangat membantu sekali dalam sebuah sistem. Sistem yang kompleks sangat terbantu oleh pengolahan data karena selain dapat menyimpan pengolahan data, juga bisa membantu mencari data bila diperlukan sewaktu-waktu. Data yaitu suatu penggambaran fakta, pengertian instruksi yang bisa disampaikan oleh manusia atau mesin. Misalnya, data berupa angka, karakter, alfabet, simbol, gambar, dan suara. Kemudian pengolahan data yaitu pengubahan atau transformasi simbol-simbol seperti nomor dan huruf untuk tujuan peningkatan kegunaannya. Selanjutnya, pengertian dari sistem pengolahan data. Sistem yang dilakukan oleh pengolahan data, misal sistem pengolahan data penjualan, sistem pengolahan data pegawai, dan sejenisnya. Tujuan pengolahan data yaitu untuk mengambil informasi asli
atau data dan darinya menghasilkan informasi lain dalam bentuk yang berguna. Contohnya yaitu hasil-hasil. Kemudian yang selanjutnya ada metode pengolahan data. Metode pengolahan data dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manual processing. Dalam metode ini, data diproses secara manual tanpa menggunakan mesin, alat, atau barang elektronik lainnya. Data tersebut diproses secara manual dan semua penghitungan operasi logis dilakukan secara manual pada data, sehingga kita tidak menggunakan alat elektronik apapun dalam tersebut. Yang kedua, mekanis processing. Ini dilakukan dengan menggunakan perangkat mekanis atau perangkat elektronik yang sangat sederhana seperti kalkulator dan mesin ketik. Itu masih zaman dahulu ya, sehingga belum tersedia yang canggih seperti sekarang. Sehingga ketika kebutuhan untuk pemrosesan sederhana, metode ini dapat diadopsi. Yang ketiga, electronic processing. Ini adalah teknik modern untuk memproses data. Pemrosesan data elektronik adalah proses metode tercepat dan terbaik yang tersedia pada saat ini. Dengan keandalan dan akurasi tertinggi, teknologi yang digunakan adalah yang terbaru karena metode ini digunakan komputer dan digunakan sebagian besar agensi. Penggunaan perangkat lunak merupakan bagian integral dari jenis ini. Data diproses melalui komputer. Data dan set instruksi diberikan ke komputer sebagai input dan komputer secara otomatis. Secara otomatis, komputer tersebut dapat memproses data sesuai dengan set instruksi yang diberikan. Komputer ini juga dikenal sebagai mesin pengolah data elektronik 2. Selanjutnya, kelebihan, kekurangan, dan implementasi teknik pengolahan data. Setiap teknologi pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Keuntungan dari teknik pengolahan data adalah sangat efisien, menghemat waktu, lebih cepat, dan meminimalisir risiko kesalahan. Namun, selain memiliki kelebihan, pengolahan data juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan daya yang besar sehingga membutuhkan listrik dan energi yang sangat besar. Contohnya membutuhkan memori yang besar sehingga menyebabkan pemborosan memori dan biaya pemasangan dan perawatan yang relatif cukup mahal. Teknik pengolahan data dapat diterapkan di berbagai sektor seperti sektor perbankan, pengolahan data yang dapat digunakan oleh nasabah bank untuk memverifikasi akun, detail bank, sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Kemudian di dalam pengolahan data ini dapat membantu proses pengambilan data pelanggan yang diperlukan secara online. Sedangkan di sektor kesehatan, pengolahan data dapat digunakan untuk mencari informasi mengenai pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Teknik pengolahan data dan data scan ibaratkan sebagai kunci dan gembok. Artinya, teknik pengolahan data tidak dapat lepas dari ilmu data scan. Sama halnya dengan teknik pengolahan data. Data scan adalah ilmu penting yang dapat diterapkan di banyak sektor dan dapat membantu meringankan pekerjaan kita. Data scan merupakan gabungan dari ilmu matematika, statistik, dan ilmu komputer. Namun, perkembangan teknologi saat ini tidak hanya orang dengan latar belakang pendidikan statistika, matematika, dan ilmu komputer saja, namun dapat belajar dari scan. Tetapi setiap orang dengan latar belakang pendidikan apapun juga itu bisa belajar data scan, baik secara online maupun secara offline. Jadi kesimpulannya, pengumpulan data adalah merupakan memanipulasi data ke bentuk yang lebih informatif atau berupa informasi-informasi hasil dari kegiatan pengolahan suatu data dalam bentuk tertentu yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau suatu peristiwa. Ada 4 metode yang digunakan dalam sistem pengolahan data, yaitu metode manual, metode elektronik, metode sistem, dan metode elektronik komputer.
Kemudian ada proses pengolahan data terdiri dari 3 tahap yang disebut dengan siklus pengolahan data atau data processing cycle, yaitu input, processing, dan output. Kemudian yang terakhir, sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu sentralisasi, disentralisasikan dan didistribusikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.